Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita kedatangan teman baik saya, dokter, dan hari ini spesial import dari Jerman. Karena beliau sekarang sedang melanjutkan studi untuk menjadi dokter penyakit dalam dan beliau melanjutkan studinya di Jerman. Dan hari ini sengaja saya mengundang beliau untuk berbicara, untuk jelasin, untuk sharing-sharing pengalamannya karena kita sedang dalam kondisi menunggu vaksin mandiri untuk COVID. Ya, apalagi kalau bukan kita menunggu cerita tentang vaksin COVID yang dibawa oleh Pfizer. Nah, kebetulan teman baik saya ini sudah melakukan vaksinasi COVID dengan merek Pfizer tersebut. Nah, tanpa berkelanjutan, tanpa panjang lebar, kita coba sambut, yaitu dengan Dr. Nathan Andika. Halo dok, apa kabar? Hai Millennials, halo Gary, gimana kabarnya? Wah, sehat-sehat. Thank God semuanya di Indonesia, walaupun cukup ekstrim kasusnya, tapi masih puji Tuhan, masih dilindungi, masih sehat sampai sekarang. Dokter Nathan gimana di sana? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat semuanya di sini. Wah, Ya, mungkin bisa perkenalan diri dikit ya ke Millennials. Dokter Nathan ini sekarang kesibukannya apa sih? jadi perkenalkan, nama saya Nathan Andika Budiman dan saya sedang melanjutkan program studi spesialis penyakit dalam di Jerman dan dari sejak 2016. Jadi sekarang kurang lebih tahun ke-5 dan ya sibuknya sih kalau di sini kan sistem pendidikannya memang bekerja di rumah sakit. Jadi ya memang setiap harinya kerja di rumah sakit, kalau nggak visita bangsa, seperti itu. Dan sekarang berarti udah tahun ke-4, ke-5, berarti tinggal tahun depan lagi ya? Selesai ya berarti dok ya? Kurang lebih, ya. Jadi Wow. memang kan kalau mungkin di Indonesia, seperti di Indonesia ada logbooknya gitu kan, ada logbooknya, jadi harus dipenuhi. Dan ya mudah-mudahan puji Tuhan kalau lancar-lancar tahun ini tahun depan. Amin. Nah lalu mungkin bisa diceritain kalau lagi kan di bagian penyakit dalam ini berarti bersinggungan erat banget nih harusnya dengan pasien-pasien yang COVID. Nah Ya, mungkin benar. ada pengalaman sedikit yang mau diceritain kalau Dokter Nathan mungkin ada sempat mengobati atau merawat pasien-pasien yang dengan COVID di Jerman dan mungkin kondisi di Jerman gimana sih sekarang? Kalau untuk kondisi di Jerman sekarang ini memang lagi lockdown. Yang mungkin teman-teman millennials juga tahu kalau jadi lockdown di Jerman itu sedang diperpanjang lagi nih beberapa hari lalu. Jadi sampai tanggal 14 Februari. Ya, jadi waktu Maret Desember itu kan lockdownnya sampai tanggal 10 Januari. Dan ternyata angka kejadiannya juga semakin meningkat setiap harinya dan angka kematiannya juga semakin banyak, jadinya diperpanjang sampai akhir Januari pertama kali. Terus ternyata mungkin udah ada perbaikan, cuman belum mencapai yang mau dimauin pemerintah, jadinya diperpanjang lagi sampai 14 Februari. Oh wow, sampai Valentine ya berarti nanti ya? Sampai Valentine, semoga habis Valentine nggak lockdown lagi. Oke. Nah, lalu berarti kalau kondisi sekarang lockdown di sana, apakah orang-orang atau masyarakat di Jerman itu beneran lockdown atau mereka masih bisa pergi kemana-mana gitu, radius berapa kilometer? Bisa, asalkan memakai masker. Cuma beberapa toko memang tutup, kayak seperti salon tutup. Kalau untuk supermarket itu masih buka, tapi memang harus menjaga jarak dan harus memakai masker. Dan juga ada aturan baru lagi nanti ini tanggal 25 Januari, itu jadi setiap orang yang mau ke supermarket atau memakai kendaraan umum mesti memakai masker yang minimal FFP2 atau N95. Jadi nggak boleh pakai masker yang berbahan kain gitu, nggak boleh lagi. Oke, berarti mirip seperti kayak harus pakai masker medis minimal gitu ya dok, yang 3 Iya, gitu ya? masker medis memang ya. Jadi nggak boleh bahan kain atau misalnya pakai shawl. Biasanya ada orang kan bisa pakai shawl gitu, itu udah nggak boleh lagi. Lalu kalau dilihat dari perkembangannya nih di Jerman itu berarti jumlah kasus yang peningkatannya sekarang per hari itu bisa berapa banyak sih dok? Kalau sekarang sih di beberapa waktu hari ini sih lebih menurun, dia tuh kan masih tinggi 16.000 sampai 18.000 setiap harinya.
Mm-mm. Terus dan angka kematiannya juga 800 sampai 1000 orang per hari. Wow, Jadi memang masih tapi itu memang dengan kondisi memang pemeriksaan untuk COVID ini pun sendiri juga banyak banget ya, berarti perharinya ya? iya, iya benar, benar. Cuman Oh. memang makanya pemerintah jadi harus memperpanjang lockdown-nya karena memang sudah menurun, incidence rate-nya juga sudah menurun 115 sakit kali dan maunya adalah batasnya ada 50 untuk incidence rate. Jadi masih setengah jalan lagi sampai 50 baru. Hopefully we'll get there. Kayaknya Iya. sih optimis sih kalau misalnya di Jerman pasti lebih baik lah daripada di Indonesia ya. Amin, amin. Ya. Nah, lalu mungkin karena Dr. Nathan ini kan juga sebagai residen daripada ilmu penyakit dalam. Nah, jadi mungkin bisa cerita sedikit mungkin di Jerman sendiri sebenarnya vaksin COVID itu yang available itu sebenarnya mereknya apa aja? Apa cuma Pfizer atau ada merek yang lain? Kalau saya dapatnya di rumah sakit saya, kebetulan dapatnya yang Pfizer ini, yang Comirnaty namanya mereknya. Mm-hmm. Ada juga kolega saya yang dapat di kota lain di Jerman itu dapatnya Moderna. Oke. Dapatnya. Jadinya saya sih baru taunya cuma yang dua ini sih, yang kolega-kolega lain tahu saya juga dapatnya yang Comirnaty ini yang dari Pfizer dan BioNTech. Ya, Pfizer and BioNTech ya. Ya. Oke, lalu sedikit cerita mungkin boleh share ke millennials yang ada di Indonesia yang lagi was-was menanti kapan nih bisa datang Pfizer ke Indonesia atau merek yang lain. Dan kalau kasusnya Dr. Nathan kan memang mendapatkan vaksin Pfizer ya. Pfizer, benar. Nah, itu pada saat pertama kali banget dikasih tahu untuk bisa dapat vaksin Pfizer itu sendiri, itu kapan ya? Itu waktu itu saya dapat pos dari rumah sakit, jadi ada dapat kiriman pos dari rumah sakit tengah Desember kurang lebih. Jadi di tengah Desember itu ya pos itu tentang kayak ada formulir tentang inform consent dan juga penjelasan tentang COVID dan juga penjelasan tentang vaksin Pfizer ini. Terus kemudian sih kalau untuk pendaftarannya ya sebenarnya kan pemberian atau penerimaan vaksin COVID di Jerman itu kan secara sukarela. Jadi kalau misalnya yang mau tinggal daftar. Dan waktu itu saya udah ngisi inform consent, terus habis itu saya email, waktu hari kerja saya email ke Oberarzt saya. Jadi kalau di rumah sakit di Jerman itu ada tingkatannya, ada yang Chefarzt, ada yang Oberarzt. Kalau Chefarzt itu kan yang kepala bagian, dan yang Oberarzt ini tingkatan lebih bawah. Jadi itu tinggal email aja, tinggal email nama, tanggal lahir dan nomor HP. Itu masih akhir Desember. Terus waktu itu udah awal Januari ditelepon, ini ada vaksin yang sekarang mau divaksin atau enggak? Oh ya, gitu ya, langsung ya, mau vaksin apa enggak gitu ya? Iya, waktu itu hari Sabtu tanggal 9, jadi waktu itu ditelepon jam 9:30, ini ada vaksinnya, mau atau enggak? Kalau mau jam 12:30 sampai jam 1 mesti datang. Waktu itu oke lah kalau gitu, langsung siap-siap langsung datang ke rumah sakit. Nah, tapi waktu itu pas pertama kali dikasih tahu oleh dapat postingan tadi itu yang Dr. Nathan sebutkan, itu apakah memang sudah Pfizer itu sudah keluar bukti saintifiknya kalau memang dia bisa memproteksi dengan cukup tinggi gitu? Kalau nggak salah kan di atas 90% ya datanya yang sekarang kita tahu gitu. Pada saat Dr. Nathan diinfokan itu, apakah memang sudah boleh digunakan atau memang ada tulisan oh ya ini masih dalam kondisi trial fase 3 ya sebenarnya gitu-gitu. Sebenarnya kalau di Jerman sendiri mulai dari untuk vaksin COVID itu mulai dari 27 Desember tahu saya. Jadi memang udah ada bukti studinya dan kan ya jadinya memang udah ada bukti studinya, jadi memang sudah didata waktu itu, maka dikirimin pos untuk siapa yang mau divaksin corona. Berarti sudah aman, sudah dinyatakan memang ini sudah selesai fase ketiganya, jadi setelah itu baru divaksinkan ya? Iya, betul. Ya, jadi so far kalau misalnya tadi kan ceritanya Dr. Nathan ini disuntik di rumah sakitnya sendiri ya, tempat dinasnya? Iya, benar. Apakah
ada tempat lain yang misalnya diperbolehkan oleh kota atau pemerintahan dari Jerman itu untuk vaksin ini dilakukan. Mungkin kebetulan Dr. Nathan tinggalnya ada dekat klinik A nih misalnya, dan klinik A juga bisa memprovide. Apakah option seperti itu ada? Apa memang hanya terbatas untuk staf yang ada di rumah sakit itu? Jadi kalau untuk pemberian vaksin memang pemerintah Jerman juga udah berkoordinasi sama rumah sakit terkait, dan yang kayak lebih dari rumah sakit itu yang akan memberikan vaksin untuk tenaga kesehatannya. Jadi perawat, dokter, dan semuanya itu memang akan diberikan oleh dari rumah sakit di mana mereka bekerja. Berarti memang sudah harus untuk Juga staf atau dokter-dokter tenaga medis yang sudah bekerja memang sudah terdaftar sebagai staf di rumah sakit itu ya, yang dapat ya? Iya, betul. Oke, Jadi karena, mungkin berbeda. Jadi berbeda dengan mungkin di Indonesia bisa mungkin memilih di mana mau tempatnya mau divaksin atau ada di klinik atau misalnya di rumah sakit. Kalau di sini kita sebagai tenaga medis dapatnya ya dari rumah sakit di mana tempat kita bekerja langsung. Oke. Jadi lebih fix tempatnya ya, terdaftar di mana, suntiknya di rumah sakit itu juga. Iya, betul. Oke. Betul. Mungkin bisa cerita juga nih sebenarnya kenapa sih yakin untuk mau divaksin? Tadi kan katanya begitu dapat telepon hari ini bisa nih suntik, kalau mau nanti langsung datang jam sekian atau sekian gitu. Itu kurang lebih di hari yang sama ya? Itu di hari yang sama. Iya kan, begitu dapat telepon langsung mesti siap-siap untuk suntik ya? Iya, jadi memang kenapa mau disuntik ya, mau divaksin ya karena memang pertama ya kita lihat dari angka kejadian di corona di Jerman sendiri kan kemarin juga sempat meningkat banyak dan angka kematiannya juga tinggi. Jadi memang yakin, dan sebagai tenaga kesehatan kita juga harus tentunya ya melayani dan memberikan pelayanan kepada pasien-pasien corona juga atau yang terduga corona. Jadi untuk memproteksi diri tentunya itu sangat penting. Jadinya saya ingin mau divaksin corona ini, dan juga tentunya tidak juga memproteksi diri sendiri tapi juga memproteksi orang-orang lain seperti ya kolega di rumah sakit dan juga pasien-pasien lain yang ada di rumah sakit. Oke. Tapi kalau di Jerman sendiri itu memang yang diprioritaskan yang divaksin adalah sama ya, garda terdepan dulu ya, tenaga medis, dokternya dulu gitu. Dan juga setahu aku juga orang-orang yang di atas usia 80 tahun. Jadi targetnya adalah itu, dan juga perawat-perawat yang mungkin yang perawat yang berkunjung ke rumah-rumah untuk yang membantu orang-orang yang sudah tua, itu jadi juga tujuan utamanya, dan juga tenaga medis ya. Oke, lalu kalau dari sisi vaksinnya nih dok, Pfizer ini boleh diberikan dari umur berapa sampai berapa nih dok batasannya? Karena untuk di Indonesia yang available kan hanya merek Sinovac, dan itu diberikan hanya untuk usia 18 sampai 59. Nah kalau Pfizer sendiri di Jerman diberlakukan di usia berapa? Kalau dari Pfizer sendiri sih, kalau yang dari saya baca di atas usia 16 tahun. Tapi untuk batasannya sampai usia berapa, saya sih nggak ada sih. Karena memang dari sini juga yang pertama targetnya adalah orang usia 80 tahun ke atas dulu. Dan itu kan targetnya kalau sudah terpenuhi, maka kemudian adalah pasien-pasien yang atau orang-orang lanjut usia yang misalnya dari 70 sampai 80 tahun. Terus nanti adalah nanti yang selanjutnya 60 sampai 70 tahun gitu. Jadinya untuk batasnya sih 16 tahun ke atas. Tapi kalau untuk maksimal usianya saya sih nggak pernah baca. Baik. Oh berarti jadi di sana sistemnya adalah pertama yang garda terdepannya dulu sudah disuntikan, lalu untuk masyarakat itu dimulai dari yang usia 80 ke atas dulu ya? Ya betul. 80 ke atas, lalu 70-80, 60-70, lalu turun terus gitu ya? Itu ada tahapan-tahapannya, iya benar. Soalnya kebanyakan millennials juga mungkin ada yang punya keluarga di Indonesia, mereka pun juga kebingungan gitu, papa mama saya gimana nih yang udah usianya di atas 59. Kalau Sinovac belum ada data, kalau Pfizer ya masih belum jelas kan, karena belum ada pengumuman yang resminya seperti apa. Nah lalu pada saat Dr. Nathan vaksin nih Pfizer, apakah pernah dengar atau baca berita kalau misalnya sekarang nih lagi bergulir banyak banget ceritanya, oh Pfizer bahaya,
dokter di Meksiko meninggal, di Norwegia meninggal 30-an orang, lalu Iya, yang di Norwegia. mana lagi. Nah itu waktu pas mau disuntik tuh cerita-cerita itu udah keluar belum? Waktu itu sih belum sih setahu aku ya. Cuman waktu setelah baca-baca lagi ternyata aku bacanya waktu itu yang dari Norwegia yang banyak yang orang lagi ya 30 orang meninggal. Iya. Dan waktu itu sempat cari tahu juga kan kenapa meninggalnya nih. Waduh, apakah berhubungan langsung dengan vaksin dari Pfizer ini atau enggak? Tapi setelah baca-baca kayaknya memang orang-orang lanjut usia yang sudah meninggal ini memang punya penyakit yang kronis dan maksudnya dan juga katanya nggak ada berhubungan dengan si vaksin Pfizer ini. Oke. Jadi, apa itu udah confirm? Sudah dikonfirmasi oleh pihak Pfizer atau dari Kementerian Kesehatan? Kalau kemarin sih belum ada langsung dari Pfizer-nya, cuman aku baca-baca aja dari pemerintah dari Norwegianya juga mengatakan tersebut. Jadi sebenarnya mereka justru yang gembor-gemborin, ayo vaksin nih gitu, karena memang yang kemarin meninggal itu kebanyakan yang sudah lanjut usia dan penyakitnya kronis gitu. Dan ternyata di Norwegia yang banyak juga yang meninggal sebelum corona ini pun juga setiap minggunya kadang banyak yang meninggal juga. Berarti sebenarnya bisa disimpulkan sementara ini adalah kalau memang yang meninggal bukan karena Pfizer ya. Yang meninggal ini bukan karena efek simpang misalnya jadi anafilaktik habis divaksin lalu dia meninggal gitu, enggak ya? Iya. Itu yang baru saya dengar, yang baru saya baca sampai saat ini. Yes. Thank you loh klarifikasinya. Soalnya banyak banget sekarang berita-berita di luar sana yang mungkin bahasanya digoreng sama media. Oh Pfizer banyak yang meninggal, oh ini nggak bagus, oh ini di stop dan lain-lain. Itu kan masih simpang siur sekali ceritanya. Benar. Dan untuk millennials jadinya kalau misalnya nanti vaksin-vaksin yang lain sudah datang, jadi tidak perlu khawatir karena vaksin ini sebenarnya aman gitu untuk diberikan. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pelaksanaan vaksinnya sendiri, berarti sebenarnya ini memang diutamakan kan berarti untuk yang usianya lansia, yang utamanya di atas 80 ya, lalu mulai turun. Nah, itu berarti memang pemerintah tidak menyaring apakah mereka itu ada penyakit bawaan, apakah ada faktor penyulit. Mereka tuh nggak seperti itu ya, nggak seperti Sinovac yang memang awal-awal itu hanya dipilih di kelompok usia yang 18 sampai 59 itu ya, Dok? Tentunya sih ada inform consent ya, makanya waktu dapat formulir inform consent itu memang harus mengisi formulir apakah ada penyakit kronis, apakah ada alergi yang berat sama bahan tertentu, dan itu tentunya harus diisi. Mungkin di situ disaringnya apakah orang yang akan divaksin ini punya alergi berat atau pernah anafilaktik shock sebelumnya, atau jadi itu harus memang ada inform consent-nya. Jadi memang harus pendaftarannya tetap harus diisi. Oke. Supaya tahu kan tadinya seperti itu. Lalu pada saat diisi inform consent itu mungkin ada yang cukup menarik mungkin yang mungkin Dr. Nathan bisa share apa-apa aja sih sebenarnya yang kondisi tidak boleh untuk masyarakat itu menerima vaksin Pfizer. Misalnya apakah kalau di Indonesia nih ya, Sinovac ada darah tinggi yang tidak terkontrol aja nggak boleh. Diabetes yang tidak terkontrol aja nggak boleh gitu. Ya. Setahu aku sih sampai saat ini untuk alergi berat, misalnya orang itu punya riwayat anafilaktik shock seperti itu. Aku sih itu sih yang kemarin itu yang tidak boleh, maksudnya untuk menghindari terlebih dahulu ini vaksin dari Pfizer untuk yang pasien atau orang-orang yang punya riwayat anafilaktik shock atau reaksi alergi yang berat terlebih dahulu. Oke, berarti kalau dia punya sakit jantung, dia udah pasang ring mungkin, udah punya penyakit hati, penyakit ginjal, penyakit kronis yang lainnya, paru-paru pun juga itu masih diperbolehkan ya? Ini kalau itu masih diperbolehkan sih. Orang yang kemarin dari penjelasan itu aja untuk pasien yang ada demam pun selama itu di bawah 38,5 itu juga kalau misalnya tidak ada infeksi fokusnya malah dianjurkan masih tetap melaksanakan vaksin ini katanya. Oh gitu? Jadi walaupun demam pun selama masih di bawah 38,5. Kemarin itu makanya dapat konsen kan dari itu, kemarin baca-baca. Jadi selama dari penyebabnya juga nggak tahu, maksudnya bukan penyakit berat atau misalnya penyakit
eh, radang paru-paru atau gimana, selama mungkin ada demam di bawah 38,5 masih dianjurkan untuk tetap mendapatkan vaksin. Maksudnya tidak perlu untuk menunda pendapatan vaksin untuk mendapat vaksin. Mengingat dengan mungkin Dokter Nathan bisa share juga, karena kan ini mengingat yang disuntikan usianya udah usia tua. Lalu kalau dari sisi kerja vaksin sendiri kan sebenarnya ini kan merangsang antibodi. Yang misalnya pada saat pasien demam, kalau vaksin-vaksin pada umumnya kan sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah mungkin apakah mungkin ada penelitian yang sempat dibaca kalau mungkin Pfizer ada trialnya yang kalau misalnya diberikan di usia tua itu, lalu juga suhunya masih di bawah 38,5 masih diperbolehkan, dengan efektivitasnya juga masih termasuk bagus gitu dok? Tentunya ya efektivitasnya masih termasuk bagus. Maksudnya dari studi trial semua dan itu juga masih termasuk bagus. Yang aku baca masih seperti itu. Jadi memang ya karena untuk pasien-pasien yang lanjut usia itu kenapa? Karena mereka kan rentak dan dari imunnya mungkin juga lebih rendah dibandingkan pasien orang-orang yang lebih muda. Jadi memang targetnya adalah ke mereka dulu dan juga orang-orang yang di panti jompo seperti itu kan. Sebenarnya targetnya sih mereka. Iya. Wah ini menarik banget nih, karena saya baru pernah dengar ada vaksin yang lagi demam-demam ringan masih boleh dikasih gitu. Iya, makanya kemarin waktu baca juga asalkan tidak ditemukan maksudnya fokusnya apa, tapi masih agak demam, misalnya 38,1 atau gimana, dianjurkan tidak untuk menunda pemberian atau untuk mendapatkan vaksin. Oke, jadi demam ringan yang kelihatannya masih nggak kelihatan sakit berat, itu masih diperbolehkan untuk Pfizer ini ya. Iya. Ya, karena kan mungkin aja ya, udah terjadwal nih misalnya. Iya. Begitu tiba-tiba dia demam gitu. Tiba-tiba demam. Iya kan, terus dia mesti mundur lagi padahal dia udah menanti selama itu gitu kan, orang tua gitu. Makanya sebelumnya memang harus diperiksa dokter terlebih dahulu kalau di sini, atau apakah ada dari fokus dari infeksi ini atau enggak. Ya. I see. Lalu kalau dari sisi proses vaksinnya sendiri, apakah ada screening khusus gitu oleh tim yang misalnya pertama kan sudah dilakukan pemeriksaan mengisi inform consent. Ya. Nah lalu setelah itu berarti kalau untuk tenaga medis apakah tetap diperiksa juga? Mungkin ada tim screening dari rumah sakitnya memastikan kalau waktu pas Dokter Nathan hari itu mau disuntik juga dalam kondisi yang baik, atau kalau untuk tenaga medis tinggal centang-centang tidak ada sakit apa-apa langsung suntik gitu. Kayaknya yang itu lebih cocok. Waktu itu saya cuman ya tinggal centang-centang, habis itu tinggal datang ke sana, tinggal mengantri untuk disuntik, udah memberikan inform consent, terus dikasih juga kita ada namanya bukti untuk vaksin. Udah habis tinggal nunggu giliran, udah habis itu divaksin. Oh gitu ya? Wow. Jadi nggak ada, mungkin udah tahu dari sendiri, oh saya ini lagi sakit atau enggak gitu. Mungkin kalau tenaga kesehatan lebih tahu, ini saya lagi. Kalau tenaga medis udah nggak usah terlalu banyak dikonfirmasi ini itu ya, dia udah ngerti sendiri sebenarnya. Udah ngerti sendiri ya, benar. Ya, lalu dari sisi vaksinnya sendiri, baik itu Pfizer, baik itu Moderna, itu semuanya free ya dok di sana? Free, jadi nggak ada keluar sebesar apapun, nggak ada biaya admin, nggak ada ya, jadi begitu ya, sesimpel itu. Jadi tinggal di telepon, habis itu langsung diberikan, maksudnya suruh ke sana langsung divaksin. Saya juga kaget sebenarnya. Iya betul, karena sebenarnya vaksinnya kan juga termasuk vaksin yang mahal ya, kalau nggak salah sih biayanya itu. Iya, dengar ya. Iya, karena kalau dibandingin kayak vaksin Sinovac yang harganya tuh hanya berapa puluh ribu sampai ratusan ribu mungkin, dan vaksin yang merek Pfizer, Moderna tuh yang bisa harganya mungkin sekitar 1-2 jutaan gitu nanti begitu nyampe di Indonesia. Jadi mengingat millennials di sana juga ada banyak yang sudah menantikan jalur mandiri nih. Kalau Dokter Nathan tahu di Indonesia tuh yang tadinya awalnya dibilang 100% gratis, sekarang lagi dibuka chance atau peluang untuk bisa berbayar nih vaksinnya. Oke. Jadi rencananya tuh ya mungkin kelihatannya sih mungkin yang Sinovac akan gratis, tapi nanti kalau misalnya vaksinnya Pfizer, Moderna datang, kemungkinan besar karena itu vaksin mahal, itu akan jadi berbayar. Oke. Mungkin dari
penyimpanan dari vaksin Pfizer-nya sendiri kali ya yang agak sulit, karena sebaca saya memang harus disimpan di suhu minus 70 derajat gitu, dan memang yang ini sih yang agak menantang untuk si vaksin Pfizer. Betul sih, betul. Untuk penyimpanannya jadi agak susah. Ya, karena penyimpanannya butuh ultra low freezer ya. Benar. Ya, betul. Lalu balik lagi, sekarang udah disuntik. Ya. Waktu itu udah ditelepon, hari itu juga langsung disuntik. Setelah disuntik disuruh tunggu 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping. Ya, benar. Disuruh tunggu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Jadi katanya nggak boleh, jangan sendirian. Jadi suruh misalnya pergi ke bangsal atau misalnya kemana yang ada beberapa orang gitu. Udah habis itu tunggu, udah selesai. Cuman ya berasanya sih setelah disuntik ya kayaknya ya nyeri, kayak mungkin vaksin seperti vaksin umumnya, ini nyeri di bagian penyuntikan. Terus yang saya kalau pribadi rasakan sih waktu itu lelah sih, badannya lelah, kayak capek banget, kurang lebih 2 hari. Jadi ngantuk banget, terus habis itu tapi lama-lama berangsur kembali normal. Nah, jadi mungkin ada nggak teman sejawat yang lain atau mungkin perawat mungkin yang pernah ada cerita, oh kali ini habis divaksin kok dia jadi demam, atau mungkin ada rasa yang nggak nyamannya itu bisa lebih dari 2 hari gitu, yang lebih nggak enak dari dokter Nathan gitu, ada nggak? Kalau dari pengalaman dari kolega-kolega saya sih malah kebalikan ya, malah ada yang nggak merasakan apa-apa, yang merasakan baik-baik aja, nggak merasakan nyeri, nggak merasakan lelah. Tapi ada juga yang bilang katanya konsentrasinya berkurang, jadi nggak bisa konsentrasi, mungkin karena badannya lelah, jadi nggak bisa konsentrasi kali gitu. Tapi yang demam atau yang itu saya sih belum pernah ya. Oke. Lalu mungkin kalau yang untuk yang lansia mungkin yang dokter Nathan tahu, mungkin apakah ada efek samping yang pernah diceritakan gitu mungkin ke dokter Nathan atau dokter Nathan tahu? Sampai sekarang sih belum sih, ya palingan kan untuk memang dari efek samping dari si vaksin Pfizer ini atau Comirnaty ini kan biasanya kan ya nyeri di bagian penyuntikan itu kurang lebih 80%, terus badan lelah atau capek itu memang 60%, ada juga yang katanya sakit kepala, atau misalnya nyeri di pergelangan tangan atau misalnya pergelangan tangan dan kaki itu juga bisa 20% hingga 30% kurang lebih. Ada juga yang mual-mual. Tapi sampai sekarang sih untuk lansia belum, maksudnya sampai sekarang belum ada yang baik. Mungkin ada yang efek samping, mungkin sampai sakit kepala gitu ada, cuman yang sampai demam dan lain-lainnya juga sampai sekarang sih belum. Aman. Oke. Thank God lah ya. Kalau misalnya jadi mudah-mudahan yang kita dengar-dengar di berita itu ya memang betul-betul hoax gitu. Memang bukan karena efek yang meninggal itu bukan karena vaksinnya gitu. Nah, lalu mungkin sorry. Nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin memberikan berita gitu, mungkin sebaiknya cross check dulu apakah ini beritanya benar dari sumbernya. Jadi mesti dicek lagi, dan juga tentunya ditanyakan ke dokter, dari dokter mungkin terdekat Anda atau dokter keluarganya millennials juga bisa ditanyakan langsung. Yes. Nah, lalu setelah suntik yang kemarin ini terakhir, apakah 2 minggu lagi disuruh suntik lagi dosis keduanya? Jadi kalau disuntik yang buat vaksin Pfizer ini kita jedanya 3 minggu. 3 minggu. Jadi 3 minggu. Jadi kemudian minggu depan, cuman memang sekarang ini lagi ada keterlambatan dari pabrik Pfizer-nya untuk pengiriman dari vaksin Pfizer ini. Gitu. Yang saya baca sih mereka lagi melakukan perubahan manufakturnya sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksinya untuk kedepannya. Jadi memang ada keterlambatan dalam pengiriman di vaksin Pfizer-nya. I see. Tapi rencananya 3 minggu dari dosis yang 3 pertama minggu. Ya? Kurang lebih 3 minggu. Ya, betul. Oke. Lalu mungkin ada pesan dari Dr. Nathan mungkin ke millennials yang mungkin lagi menunggu-nunggu nih tentang vaksin Pfizer. Ya tentunya ya
yang seperti milenial tahu kan memang corona nih benar-benar nyata loh. Seperti mungkin dari dokter Gary dan juga dokter-dokter lain itu bekerja di rumah sakit atau yang juga punya teman-teman juga keluarga rumah sakit tahu memang kalau corona ini adalah memang nyata gitu. Dan memang untuk mencegahnya selain yang yaitu memakai masker, juga mencuci tangan atau menjaga kebersihan dan juga menjaga jarak, itu juga adalah menggunakan vaksin atau memakai vaksin. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan vaksin, menurut saya pribadi mau untuk vaksin Sinovac atau nanti kalau kemungkinan ada vaksin Pfizer dan juga Moderna juga ada di Indonesia, ya gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya gitu, karena dengan mendapatkan vaksin juga memproteksi diri sendiri dan juga untuk memproteksi orang-orang yang kita sayangi tentunya seperti keluarga dan lain-lain. Wow, bijak ya, millennials ya kalau dengar dari dokter yang dari Jerman ya bicara ya. Oke, jadi millennials ingat yang namanya vaksin itu udah diteliti dengan sangat baik, sudah melalui uji coba pertama, kedua, ketiga, dan yang berhasil itu yang boleh digunakan saat ini. Jadi kalau dengar-dengar berita yang mungkin aja itu hoax, tolong dikonfirmasi, jangan langsung antipati terhadap vaksin, yang padahal vaksin ini bisa akan melindungi kita sendiri dan juga melindungi orang-orang yang di sekitar kita juga. Nah, thank you Dr. Nathan sudah menyempatkan waktu untuk bisa. Aku yang thank you banget, thank you udah diundang. Harus dikontak sampai ke Jerman baru bisa dapat cerita ini. Thank you banget udah diundang juga sama Dr. Gary. Dan juga sehat-sehat selalu buat dokter. Kalau berkenan nanti udah selesai di vaksin yang tahap kedua, yang 3 minggu lagi, nanti boleh cerita-cerita lagi ya dok ya? Boleh. Rasanya seperti apa? Apakah pemerintah di sana nanti minta untuk, yang sudah divaksin, diambil darahnya, kita mau bikin plasma convalescence and stuff, itu mungkin nanti bisa cerita-cerita lagi ya dok ya? Boleh. Oke, kalau gitu kita closing aja pembicaraan hari ini. Thank you so much untuk millennials yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan yang soal Pfizer ini, tolong bombardir aja di komen. Kalau mau nanya ke Dr. Nathan, nanti saya sampaikan juga ceritanya yang pertanyaan-pertanyaannya. Dokter Gary. Kenapa? Ya silakan tanya Dr. Gary. Ya, bisa juga tanya juga nanti ke saya. Nanti kita akan coba discuss sama-sama. Jadi stay tune dan jangan lupa komen di bawah ini ya. See you. Yo, dadah.